layanan, dan pokoknya ada beberapa item yang kami berikan kepada seluruh pemantau sehingga mereka tahu apa yang harus, titik-titik apa yang harus dipantau dari sisi pelaksanaan pilkada tersebut. Oh. Hai teman pemilih, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat ya. Senang sekali saya bisa berjumpa lagi dengan teman pemilih untuk memberikan informasi terkait dengan pemilu, pemilihan maupun informasi lain yang tentunya sangat menarik kita ikuti bersama. Masih bersama saya Nunung di podcast KPU Jateng. Teman pemilih, pada penyelenggaraan pemilu dan pemilihan tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah sebagai penyelenggara pemilu sudah menyelenggarakan pemilu secara inklusif, yaitu menyelenggarakan pemilihan umum dengan memastikan semua warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik tanpa diskriminasi. Untuk podcast KPU Jateng episode kali ini sudah hadir di studio podcast salah satu pemantau pimpinan dari lembaga pemantau yang sudah berpartisipasi pada Pilgub Jateng 2024 dari Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas atau PPUAD Provinsi Jawa Tengah, dan langsung saja kita temuin Ketua PPUAD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Edi Satyo Yuwono. Pak Edi, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Mbak. Terima kasih sekali sudah bersedia hadir di studio podcast KPU Jateng. Kita akan berbagi tentang mungkin pengalaman pemantauan Pilgub Jateng 2024 yang sudah dilakukan oleh PPUAD, Pak Edi. Ya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Dan pertama-tama saya mengucapkan apresiasi yang tinggi untuk KPU atas pemberian kesempatan bagi kami untuk ikut memantau pilkada sebagai dalam rangka untuk menyempurnakan proses pemenuhan hak-hak politik penyandang disabilitas. Dan untuk yang kemarin, atau mungkin saya perlu ngomong dulu Mbak masalah histori atau gimana? Mungkin teman pemilih kan ada yang belum kenal nih Bapak PPUAD itu apa? Boleh dong dikenalin PPUAD gitu. Oke. Baik, saya mungkin kilas balik sebentar ya. PPUAD ini sebenarnya didirikan pada tahun 2004. Pada saat awal pemilihan langsung ya. Di mana semua masyarakat bisa ikut langsung mencoblos, memilih. Tidak seperti dulu melalui lembaga legislatif. Nah, waktu itu sebetulnya PPUAD ini diinisiasi dari Jawa Tengah, dari Semarang. Jadi bukan dari Jakarta sebetulnya. Oleh Insinyur Roni Budi Prakoso. Beliau menginisiasi untuk membentuk ini karena melihat, karena ini pilkada langsung, otomatis kita jadinya kan harus milih nih. Lah, otomatis kita kan butuh satu lembaga yang bisa mensupport hak-hak yang membuat kita bisa ikut berperan aktif dalam pemilihan. Yang kedua bisa mensupport dari segi alat-alat bantu yang tadi. Nah, untuk itu kami mulai membentuk tim kecil, namanya dulu PPUA saja. Dan itu singkatan dari Panitia Pemilihan Umum Akses, cuma itu saja. Kami mulai bergerak bekerja sama dengan KPU, kemudian kami juga membuat PPUA cabang di seluruh Kabupaten Kota Jawa Tengah. Jadi kita keliling waktu itu. Dan alhamdulillah meskipun itu baru awal pertama kali kita bergerak, tapi sudah mempunyai nilai yang berarti untuk Pilpres waktu itu ya, pas zamannya SBY dan Pak Yusuf Kala. Dan saya termasuk salah satu yang membuat contoh template untuk tunanetra. Jadi waktu itu ada dari staf KPU datang ke rumah, mereka minta dibuatkan contoh tulisan braille-nya, dan itu menjadi template yang berlaku untuk saat pemilihan presiden langsung itu. Jadi semangatnya tidak hanya sebagai pemilih saja pada saat itu karena sudah mulai pemilihan langsung, tapi bagaimana bisa berperan serta aktif secara langsung begitu. Betul sekali. Nah, setelah itu berkembang, ternyata
ini kan berefek baik ya, artinya direspon baik oleh KPU dan juga oleh penyandang disabilitas sendiri. Mereka merasa punya lembaga yang bisa mengakomodir kebutuhan mereka untuk bisa mengikuti pemilu langsung. Dan ini ternyata dari Jakarta meminta dari Pak Roni untuk waktu itu ketemu ya di Jawa Barat, kemudian merumuskan ini, akhirnya membentuk PPUAD namanya, yang sampai sekarang berlaku. Dan jujur pemantauan yang kami lakukan baru pertama kali ini di Pilkada yang kemarin 2024. Waktu itu kami melakukan pantauan di Kota Semarang, kemudian di Kabupaten Demak dan Kabupaten Semarang. Ya, dan hasilnya kami cukup di luar ekspektasi ya. Jadi ternyata respon dari KPU, kemudian dari yang terjadi di dalam kenyataan itu secara umum sudah memberikan ini ya akses yang bagus untuk penyandang disabilitas. Memang temuan kami memang ada beberapa kekurangan yang perlu menjadi catatan. Nah, yang itu nantinya sebelum kita ke hasil dari pemantauan di 2024. Kalau di awal dulu Bapak merintis, di awal ada PPUA, kemudian sudah melakukan beberapa aksesibilitas, fasilitasi begitu ya Bapak, ke untuk peran serta aktif gitu. Betul. Di awal-awal dulu historinya begitu, pada saat penyelenggaraan pemilu yang dulu, apakah aksesibilitas khususnya untuk para disabilitas itu sudah tercukupi pada saat itu menurut pengamatan dari PPUAD, Pak? Kalau dari pengamatan kami di awal, di yang 2004 memang belum 100% terpenuhi, karena itu baru awal ya. KPU juga waktu itu mungkin baru melakukan penyesuaian di banyak hal yang berkaitan dengan aksesibilitas fisik, terutama dalam bilik TPS-nya. Dan tapi secara umum itu berarti sudah ada pergerakan secara positif, Mbak, untuk mau merespon apa yang kami butuhkan, menghapus diskriminasi, yang paling utama itu kan, menghapus diskriminasi, kemudian penyediaan alat bantu untuk penyandang disabilitas meskipun belum merata, tapi sudah ada pergerakan yang positif untuk ke arah situ, dan itu terus dikembangkan dari tahun ke tahun. Oh, luar biasa sekali. Berarti sudah ada perkembangan sampai dengan di pemilihan 2024. Betul. Nah, pada Pilgub Jateng 2024, di mana PPUAD menjadi salah satu lembaga pemantau pemilihan di Jawa Tengah pada saat itu. Mungkin bisa diceritakan Pak Edi, bagaimana PPUAD bekerja pada Pilgub Jateng 2024 lalu? Oke. Jadi kami waktu itu menunjuk 3 kabupaten kota sebagai contoh ya untuk memantau pilkada, dan setiap kabupaten kota itu kami mengangkat atau merekrut 15 pemantau. Itu mereka bisa kami khususkan sebenarnya disabilitas, tapi kalaupun tidak ya non disabilitas juga nggak apa-apa. Dan 15 orang ini nantinya akan memantau hal-hal yang sudah kami rumuskan dari PPUA pusat. Hal-hal apa saja yang dipantau, khususnya mengenai kondisi bilik, kemudian penyediaan alat bantu, kemudian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan, dan pokoknya ada beberapa item yang kami berikan kepada seluruh pemantau, sehingga mereka tahu apa yang harus, titik-titik apa yang harus dipantau dari sisi pelaksanaan pilkada tersebut. Bapak, mohon maaf, dari 3 kabupaten kota, pemantau yang direkrut yang penyandang disabilitas ada berapa orang Pak di masing-masing kabupaten kota? Itu kan berarti setiap ada 45 pemantau ya Mbak ya, berarti. Yang penyandang disabilitas itu ada sekitar 40 lebih. Oh. Ya, 40. Sudah hampir 30 lebih. Oh. 30. Dan 30-an. Bisa langsung berhubungan dengan KPU kabupaten kota yang bersangkutan? Betul.
Jadi mereka kami berikan surat tugas, ID card dari KPU juga waktu itu. Oh, betul. Dan kami share ke mereka, kemudian mereka langsung bergerak ke KPU pusat, ke KPPS, kemudian ke area-area pemantauan yang mereka pilih untuk pelaksanaan di hari H-nya. Dari tadi yang disampaikan oleh Pak Edi, ada beberapa fokus yang menjadi pemantauan dari PPUAD pada Pilgub Jateng 2024 yang lalu. Yang paling difokuskan sebenarnya selain dari fasilitas yang disediakan oleh KPU, Pak. Ya, yang kami fokuskan sebetulnya pada yang pertama mengenai jumlah pemilih penyandang disabilitas. Oh. Jadi kami kan sedikit banyak punya referensi data ya. Yeah. Nah, ternyata memang cukup kecil sebenarnya Mbak persentase yang belum ikut. Tapi itu buat kami sudah cukup untuk ini harus segera tindak lanjuti karena masalah pendataan ini kaitannya dengan Dukcapil, kemudian kaitannya dengan mungkin Pantarlih ya yang mereka yang data pemilih ya. Nah, Pak, betul. Nah, itu yang pertama. Yang kedua mengenai aksesibilitas fisik pada saat hari H. Entah itu jalan menuju TPS, kemudian kondisi ruangan TPS-nya sendiri, kemudian alat bantu yang tersedia dan pelayanan dari KPPS-nya. Jadi ini menjadi poin yang penting karena disitulah titik-titik yang rawan untuk penyandang disabilitas bisa mandiri itu di situ. Oh, ya betul sekali. Dari hasil pemantauan PPUAD, karena sampai dengan pemilu dan Pilkada serentak 2024 KPU sudah merumuskan bahwa penyandang disabilitas ini mempunyai hak yang sama untuk memberikan hak suaranya, begitu Pak. Dari pemantauan PPUAD, apakah yang sudah dirumuskan oleh Komisi Pemilihan Umum ini sudah diterapkan dengan baik oleh penyelenggara di tingkat bawah menurut pantauan dari PPUAD, Pak? Kalau secara umum itu sudah Mbak, tapi secara teknis masih banyak yang harus diperbaiki. Misalnya aja yang paling sepele mengenai template huruf braille. Ya. Template huruf braille itu kemana saya karena saya meraba sendiri ya, saya juga ikut, itu hurufnya nggak kebaca, mungkin karena kecil atau mungkin pada saat peletakan penyimpanannya yang keliru. Jadi kalau huruf braille itu harus di posisinya sebenarnya diletakkannya dalam bentuk sejajar ya, dijajarkan, tidak ditumpuk. Bukan ditumpuk. Tapi dijajarkan. Karena kalau ditumpuk pasti ketekan kan. Yeah. Harusnya dijajarkan dan tidak diikat, tapi dimasukkan dalam kotak. Kalau diikat nanti sama aja nanti ketekan lagi. Berarti harus diperhatikan itu salah satu pada itu. saat proses produksinya. Betul. Nanti itu kemudian yang kedua seperti halnya yang contoh kecil aja. Penempatan kotak suara. Ya. Kalau yang standar itu di meja yang tingginya 30 cm supaya pemilih kursi roda bisa memasukkan sendiri kotak kertas suaranya ke kotak suara. Betul. Nah, tapi ternyata dalam praktek ada yang mejanya tinggi sekali sehingga harus dibantu. Ya sebenarnya itu nggak apa-apa, tapi kan ada aturan pokoknya 30 cm supaya bisa mandiri Mbak, supaya bisa mereka bisa terpenuhi ya, itu Pak, ya? Salah satu dari beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Yang nggak kalah penting sebenarnya ini Mbak mengenai petugas KPPS. Oh. Jadi kami merasakan kurangnya pemahaman dari mereka dalam hal berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Oh. Nah, ini perlu sekali kalau menurut kami perlu sekali disikapi untuk pilkada berikutnya. Jadi misalnya kayak tunanetra, dia langsung ada yang langsung mengambil surat apa yang dibawa tanpa ngomong apa-apa, kan bingung mereka. Loh, ini siapa nih? Oh. Kemudian cara menggandeng, kemudian itu ada caranya sebetulnya Mbak. Nah itu yang kayaknya masih minim. Jadi kami berharap ke depan pilkada ke depan ada semacam edukasi ya untuk KPPS mungkin bisa diwakili oleh KPU per kabupaten kota dengan bekerjasama dengan penyandang disabilitas setempat untuk memberikan sosialisasi bagaimana berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Seperti menggandeng tunanetra ada caranya. Kalau masuk ke bilik yang kecil,
bagaimana menunjukkan ini jarumnya, ini kertasnya, itu ada cara supaya lebih mudah dipahami oleh tunanetra, supaya nggak bolak-balik dan sebagainya. Oh. Ya. Tapi sampai sejauh ini tidak mengganggu ya Pak? Cuman mungkin ada perbedaan treatment aja dan pelaksanaan. Iya, sebenarnya tidak mengganggu, tapi cukup istilahnya apa itu kalau saya boleh bilang? Masih belum sesuai standar bagaimana. Jadi kan kalau misalnya mereka tahu itu akan lebih mudah, lebih mudah, dan itu sebetulnya penting buat saya, buat kami penting. Ya betul sekali. Bapak, selain dari sisi fasilitas yang disediakan oleh KPU pada saat hari pemungutan suara tadi yang disampaikan Bapak kan berkaitan langsung dengan bagaimana pemilih disabilitas ini menggunakan haknya pada pemungutan suara. Di tahapan yang lain mungkin ada sesuatu yang menjadi temuan dari PPUAD, Pak? Kalau waktu itu karena kami ada semacam SOP pemantauan, ya sebatas itu dulu yang kami. Yang sebenarnya titik yang paling krusial adalah tindak lanjut dari hasil kemarin. Itu buat kami yang paling penting di situ. Jadi ini kan mewakili nih hasil ini, mewakili kondisi real bagaimana penyelenggaraan KPU yang akses untuk penyandang disabilitas. Nah, hasil itu kami harapkan kami bisa berkomunikasi kembali dengan KPU untuk melakukan revisi atau mungkin hal-hal yang perlu dibahas ulang sehingga pilkada ke depan akan semakin lebih sempurna. Betul, betul sekali. Bapak, kalau dari sisi mungkin pengelolaan data atau pencatatan pemilih disabilitas khususnya, apakah di Jawa Tengah sampai dengan pemilihan serentak di 2024 khususnya Pilgub Jateng 2024 ini ada pemilih disabilitas yang belum tercatat atau mungkin belum terfasilitasi dengan baik begitu, Pak? Kalau dibilang ada. Memang jumlahnya tidak sebanyak provinsi lain ya, terutama yang di kawasan timur. Tapi itu ada, dan kami sudah melakukan PPOA pusat sudah bekerja sama dengan Kemendagri CC Dukcapil ya, Mbak, untuk melakukan pendataan ulang terhadap penyandang disabilitas yang salah satunya saat ini baru kami kerjakan. Jadi kami bekerja sama dengan Dukcapil. Ini sekali lagi percontohannya di Semarang Kota sama Kabupaten Demak. Dari situ nanti kami harapkan Dukcapil bisa menindaklanjuti perihal pendataan ini. Jadi salah satunya adalah kalau di Kota Semarang rata-rata semua sudah terdaftar, Mbak. Tapi yang belum itu terdaftar sebagai penyandang disabilitas. Jadi di catatan sipil Dukcapil itu kan ada formulir F101. Di situ ada item ke-18-19 yang menyebutkan apakah dia ini penyandang disabilitas atau bukan. Nah, itu yang belum dicatatkan, kebanyakan di situ. Nah, itu yang baru kami garap ya sekarang ini. Termasuk pemilih-pemilih muda, pemula yang masih belum 17 tahun yang nantinya 5-10 tahun ke depan akan menjadi pemilih. Ini mulai kami sisir satu persatu apakah mereka sudah punya EKTP, sudah ber-NIK atau berakte, karena ada, Mbak, ada temuan di mana orang tua tidak mau mengaktekan karena malu. Begitu. Itu. Jadi dan itu yang menjadi salah satu saran kami, bagaimana kami bisa mengedukasi masyarakat bahwa ini penting loh, penting untuk mereka, karena tidak hanya hak pilih aja nanti, tapi juga hak-hak sipil yang akan didapatkan dari pemerintah akan mereka dapatkan kalau mereka terdata. Betul sekali. Seperti misalnya yang paling contoh paling simpel aja BPJS, ya kan? Nah, itu salah satu. Mungkin di sini saya bisa memberikan sedikit sharing. Kita akan sharing ya, Pak, di sini. KPU Provinsi bersama dengan KPU Kabupaten Kota atas perintah dari KPU Republik Indonesia untuk pemutakhiran data pemilih berkelanjutan saat ini bisa diupdate langsung melalui KPU Kabupaten Kota, Pak. Jadi untuk
teman-teman pemilih mungkin yang ada di rumah yang mempunyai kebutuhan khusus atau penyandang disabilitas mungkin bisa mengupdate datanya langsung melalui KPU Kabupaten Kota, bisa langsung datang ke KPU Kabupaten Kota atau bisa menghubungi mantan penyelenggara di tingkat bawah untuk mengupdate informasi terkait dengan kondisi yang sebenarnya. Itu akan membantu sekali. Oh, betul. Ya, membantu sekali penyelenggara untuk mengupdate informasi-informasi yang sesuai dengan kondisi pemilih itu sendiri. Mungkin bisa nanti disampaikan kepada teman-teman di kabupaten kota untuk bisa mengupdate ya, Pak. Betul. Dengan kondisi sesuai dengan kondisi realnya masing-masing. Itu upaya KPU sih Pak sebenarnya untuk melayani pemilih biar ini Pak tepat sasarannya begitu. Betul. Apalagi disabilitas kan juga segmen yang menjadi fokus KPU ya Pak. Iya betul. Karena kan di lapangan kemarin kayak di TPS tuh ada DPT ya. Iya. Itu ada misalnya nama A, dia penyandang disabilitas tapi di kolom keterangan tidak disebutkan. Nah, itu yang salah satu yang menjadi, karena itu kan kaitannya nanti dengan penyediaan alat bantu. Betul. Kemudian kesiapan dari TPS tempat dalam melayani itu kan salah satunya itu. Yeah. Jadi itu menurut kami penting sekali untuk bisa terdata seperti itu. Iya. Dan kami berterima kasih ya dengan KPU dengan adanya informasi ini supaya nanti bisa segera direspon oleh teman-teman penyandang disabilitas kabupaten kota untuk segera ngecek kayak istilahnya ya. Iya, memberikan update, menginformasikan kepada mengupdate data mereka. Kota. Ya, Pak Edi, terkait dengan hasil pemantauan PPUAD, rekomendasi apa yang disampaikan oleh PPUAD, Pak? Untuk KPU atau untuk? Nah itu nanti juga akan saya tanyakan juga. Rekomendasi dari PPUAD ini ditujukan kepada siapa dan apa saja rekomendasinya Pak? Oke. Mungkin berarti saya ini secara umum aja ya. Iya boleh. Untuk penyandang disabilitas kami harapkan jangan malu, jangan sungkan untuk mendata diri Anda di KPU atau mungkin ke Dukcapil. Anda mengecek apakah data Anda benar-benar sudah valid sebagai penyandang disabilitas. Kemudian bagi mereka yang belum diaktekan, kami mohon para orang tua supaya menyadari bahwa ini bukan sekedar pendataan, tapi bagaimana nanti putra-putri Bapak Ibu bisa mendapatkan hak yang penuh sebagai warga negara. Entah itu sebagai pemilih atau mungkin sebagai warga negara yang bisa memperoleh hak-hak sipil yang tepat sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kedua untuk KPU, kami berterima kasih atas apa yang sudah dilakukan selama ini sampai detik ini, dan kami berharap keterlibatan kami terus diaktifkan supaya hasilnya akan lebih baik dari waktu ke waktu, khususnya untuk perbaikan dalam hal masalah yang tadi saya sampaikan, aksesibilitas fisik dan kesiapan dari KPPS. Baik, harapannya cukup mendalam bagi kami KPU, khususnya di KPU Provinsi Jawa Tengah, dan tentunya kami juga sangat terbantu dengan keberadaan PPUAD, dan harapan kami pula kita bisa bekerja sama untuk penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang akan datang, dan tentunya untuk yang lebih baik dan lebih melayani Pak Edi. Siap Mbak. Baik, terima kasih Pak Edi sudah bersedia hadir di podcast KPU Jateng untuk sharing bersama dengan teman pemilih. Kami juga akan menantikan informasi-informasi selanjutnya bersama dengan PPUAD, dan mungkin berkenan kembali hadir di podcast KPU Jateng. Baik. Sekali lagi terima kasih, sehat selalu Pak Edi. Sama-sama, sehat selalu. Baik teman pemilih, demikian tadi bincang-bincang kita bersama dengan Bapak Edi Satyo Juwono, Ketua PPUAD Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih sudah mengikuti media sosial Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah untuk mendapatkan informasi yang menarik tentang pemilu, pemilihan maupun informasi lainnya. Jumpa lagi dengan Nunung di podcast KPU Jateng episode selanjutnya.